subscribe, like, share, sama teng. Orang jualan apa ya? Mas, woi, jualan apa mas? Jual kalender foto ya. Emang kamu lihat mukanya ya? Mukanya kayaknya muka mosum nih ya. Kamu kenapa sih mengganggu orang lagi serius? Kamu ini siapa? Dari suara, Mau perlu sama siapa? dari suara dan baunya sih. Komodo. Halo? Sarasari? Iya, aku udah minum obat kuat. Iya. Ya udah nanti aku ke apartemen. Nomor berapa? 35. Oh iya. Oh, lemari sebelah mana yang saya gotong? Kira sudah beli obat kuat. Saya sudah berpikir yang tidak gitu enggak. ya. Gitu kan. Bocor. Botol. Kok botol? Bong. Apa ya? Botak. Buat saya dong. Kalau botak saya dong. Tidak saya. Bopak. Salah. Siapa? Indrayana Bidwi. Kita sebelah situ ah. Nama kerennya. Apa Pak. kabar? Ngapain lagi di sini, Babon? Ya biasalah merenungkan bagaimana kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Di pandemi kayak begini kan kita harus punya sikap yang baik. Benar. Tidak saling fitnah satu sama lain. Rasanya kayak mungkin ini pendidikan tinggi. Kamu kuliah di mana ya kayaknya? Ya, saya kebetulan saya kuliah di Asapia tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4. Kok bisa begitu? Ngechat. Nih maaf nih mau nanya nih. Iya. Tadi habis makan apa ya? Kenapa? Bau ya? Bangki 3. Bob, Nah, Iya. gila sehat ya? Alhamdulillah Ki, ente sehat juga Ki. Alhamdulillah sehat. Kita semua dari Rudi Sipit Plus sehat-sehat. Alhamdulillah, dan gue ngikutin terus tuh Ya. Rudi Sipit Oke, Plus makasih tuh. ya. Banyak motivasinya buat para penontonnya. Oh. Ya Rudi juga kan? Kaget. Kaget beneran. Kaget bener. Allah Akbar. Ini berubah. Ini buka dulu. Ya, friends. Santero dunia. Ya, jumpa lagi dengan Rudi Sipit Plus. Kali ini sama orang yang udah tidak asing lagi. Nah. Kalau orang asing berarti saya tidak kenal dia, iya, tapi karena orang tidak asing lagi. Iya. Orang asing kita nggak kenal. Iya. Siapa? Seorang Pantai Gading. Karena udah nggak asing, orang pada kenal. Benar. Mari kenal, jadi tidak asing Iya. lagi. Siapa dia? Kopak kas masjid. Castello. Castello. Kas masjid. Pas masjid. Saya ngomong deh, salam dulu. Ya, emang nggak pantas kamu jadi host. Bopak. Kasbon. Aku salah lagi. Oceng lai. Goceng sin. Goceng sin, musang lai. Oceng lai. Oceng lai. Goceng. Oceng lai nama Ruben tuh. Iya dia. Ah, iya, Goceng lai. goceng Goceng lai. sin. Ibu sego dong berarti. Iya. Siapa? Ente juga sego ya? Hah? Go juga kamu ya, gonggong ya? Gonggong guguk dong. Gonggo. Iya. Ya, Bopak Ya. Castello. Castello. Apa kabar, Bob? Alhamdulillah baik. Paki gimana? Alhamdulillah sehat, baik. Kegiatan? Ya dan sekarang ya gini aja nih, vlog, nyari-nyari orang yang bisa kita wawancarain di konten YouTube. Oh gitu. Karena kan masih TV susah, kalau Bopak masih ada punya program acara. Ya alhamdulillah lah, semuanya sebetulnya sama rata lah. Kan Tuhan itu kan memberi rezeki itu pada hambanya nggak pernah salah. Tuh, kalau udah ngomong tuh. Jadi kapasitas apapun yang diberikan sama Allah itu kita syukurin. Tuh, Bopak Kayak Bopak, yang lain pada dapat job, nggak pernah ngiri. enggak bagus. Cuma di pojok nangis. Berdoa. Ya kan? Berdoa. Kali aja ada rezeki ya Ada Allah. rezeki. Kan nangis itu perlu. Iya. Ya kan? Tapi benar, Karudi, dengan kesabaran Ani selama pandemi ini dan Ani selalu banyak bersyukur sama Allah. Tuh. Ya alhamdulillah setiap ratapan doa kita dijabah sama Allah. Alhamdulillah. Ya bulan-bulan ini mudah-mudahan ada kontrak baru Ah. dan Allah memberikan rezeki lagi. Amin, anak berisi amin, amin. 4 bulan. Istrinya lagi Anak berisi. Oh anak berisi, istri Istri berisi, berisi anak. Nah, itu bisa anak. anak apa? Nah, anak aneh. Pakai nanya gitu lo ulang sanksi. Anak Ya kan dari situ aja pikir bahwa sadar kita itu tidak mampu apa yang diberikan ketentuan sama Allah terhadap hambanya, ya kan? Ah, iya Padahal bersalah. kita udah pesimis di pandemi kayak begini. Bopak dikasih 4 Anugerah, bulan, yang anugerah sangat besar. bersyukur. Ini Kan juga udah ada- 4 bulan, baru 4 4 bulan. bulan, Itu ya. baru 4 bulan itu katanya kan baru diberikan ruh. Ruh. Itu. Bopak rezekinya ada lagi kemarin. Apa ya?
menetes nih, dapat langsung. Alhamdulillah. YouTube-nya udah malam. Malam. Jadi dapat surat dari pihak YouTube pas Bopak baca gaji pertama. Wih, Jadi gaji pertama hitungannya malam sebesar 10 juta. dan itu rekeningnya agak menyedihkan. Kenapa emang? kenapa? Pakai rekening bini. Kan sama Tapi, aja dong, iya, tapi tapi kan gitu. yang Tapi penting yang kan jelas tadi bersyukur. iya, yang penting kan ente mengontrol ya kan. Ah. Kan, makanya kan kalau udah berkeluarga itu suami adalah dua Istri. Nah, Di- dua istri itu yang kita belum tahu. Nah, yang belum tahu, tapi sih enggak lah. Makanya pas ikut sama Karudia sama Paki ini seneng banget nih ngobrol-ngobrol kayak gini karena Bapak ngikutin terus nih di Rudi apa nih? Sipit Duit plus. Sipit Plus. Rudi Sipit Plus. Wah, berarti Gue nggak pernah diundang-undang nih bilang. Berarti gue diikutin dong. Gue mau mandi juga diikutin Oh dong. bukan diikutin. Nah, karena tadi terus gue mau ngikutin. Dia emang setan ikut teriak-teriak kemana. maksudnya mengikuti tuh acaranya gitu. Kalau Nonton, mengikuti- menyaksikan. Nonton, menyaksikan. Tapi kelihatan Bopak tadi bilang kuliah di Asafia. Ya, Artinya ilmu dunia dan ilmu akhirat dapat di sini ya Bapak. ya harus Kelihatan dari bicaranya udah istiqomah segala macam. Istiqomah. Selalu bersyukur dia ngomong. Kemarin aneh ke rumah dia lagi sujud. Iya. Aneh tungguin. Sedih. Udah gua ntar Saya sampai enggak apa. Saya colek. Kok kenapa lama amat? Asam urat. Asam urat. Asam urat. Aneh pikir kusut. Dia bilang, aduh. Begitu lama amat apa nangis-nangis. Bapak udah berubah bener-bener gitu. Bob, nanti insaf asam urat. Iya kayak aneh kemarin jalan-jalan di pesantren. iya. Aneh lihat anak pesantren pojokan senyum aja. Terus apa? Gitu. Pantatnya nyangkut kabel. Kan senyum lo gitu ya. Aneh pikir senyum. Iya. Aneh udah girang aja. Maaf mas, pantat saya nyangkut kabel katanya. Pernah gak sampai Ngalamin titik? hal-hal yang benar ini dia. Ya, Oh, sampai sampai ke titik bawah. nadir. Iya. Kalau itu sih kalau buat Bopak secara pribadi lumrah kali ya, karena kan proses pola hidup Bopak dulu pun sudah melakukan hal seperti itu. Karena kan kalau dibilang kita broken home sih sebetulnya tidak broken home. Tapi Tuhan cuma hanya memberikan keadaan supaya kita menjadi apa sih kedepannya fighting itu lebih power lagi gitu kan. Jadi hal biasa. Memang ada dalam satu titik nadir ya kita titik nadir ya pada saat kita setelah punya anak sama istri kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Oh gini. Enggak, kalau bisa- maksudnya gini, kalau orang biasa orang nih dari awal kehidupan biasa, kemudian naik, tahu nomor nyungsep nggak ada kerjaan, rezeki juga berkurang segala macam kayak gitu. Kalau dibilang kehidupannya biasa, berarti dari dulu emang udah susah dong. Nah, iya. Ini kan dulu udah biasa, dari dulu udah susah. Nah, ya kan dari awal ini bilang aneh susah. Jadi kalau kita ngadepin sampai titik nadir udah hal biasa. Tuh, berarti Karena udah lebih dari siap itu. ngadepin ya. Jadi kita secara mental aneh tuh udah dapat. Makanya aku Bopak secara pribadi tuh suka menekankan sama teman-teman. Jangan kamu merintih dengan kesedihan kamu sendiri, tapi rintihlah apa yang kamu lakukan untuk orang lain. Gitu. Kalau melakukan itu orang sebelum merintih orang takut loh. Bukan Paki, maksudnya gini, Ini kita ini kadang-kadang- harus power terus. Jadi jangan merasa kita kalah. Iya. Lu- Semangat, artinya harus Semangat. semangat. Kadang-kadang omongan orang tuh lu nggak paham sih. Enggak. Lu harus paham dong. Nggak ngerti filosofi. Ini lu filosofi lu nggak paham. Ini orang kalau yang Yang baru tersirat. bisa jadi manusia Itu. Orang baru jadi manusia, masih itu dong, itu nutfah. Ini ngajak berantem. Jadi gini Bob. Iya. bahasanya tinggi banget sana Tinggi sih banget. bagus banget dia Ini bahasanya. senang Bopak. Ini kalau Enggak, bicara, memang kan ini kita mau juga harus bertanya menjaring ya. kayak gini. Dari dalam kehidupan ente dari awal, sebelum ente menjalani kehidupan sekarang, kan pernah tuh katanya ente mengalami kesusahan, tinggal di rumah siapa aja gitu, Oh iyalah. ninggalin apa aja. Benar. Terus tapi pernah ente itu suatu saat, entah itu mimpi atau apa, ente ada di dasar laut. Oh, ya dulu kan Bopak tipe orang karena kita merasa dulu tinggal di Jakarta. Ya kita orang metropolitan lah. Jadi segala sesuatu yang kita lihat itu pasti kita berpatokan pada logika kita gitu kan. Jadi hal-hal yang goib kita anggap nonsen, bukan eranya gitu. Waktu itu Bapak punya bapak angkat. Waktu itu jual beli mobil antara Jogja Jakarta, Jogja Jakarta. Nah ini kan berdua nih ibu angkat kita nih suka banget ke kuburan. Nah kan Bapak paling anti ke kuburan. Oh iya.
Nah kita ke Parangtritis pada saat itu kencing. Ente nih. Iya kencing di Parangtritis cer gitu kan. Ya merasa orang Jakarta, ya kan orang kota lah gitu. Diomelin, Bapak, jangan kencing di sini. Tahu nggak nih daerah siapa? Ini daerahnya Nyi Roro Kidul. Wah Nyi Roro Kidul bu, orang Jawa. Bapak kan orang Kalimantan, nggak mungkin ketemu. Malam demi Allah. Ya. Demi Allah Rasulullah Bapak tuh didatengin mati itu. Dan itu kayak dijemput dan kita tahu lagi bahasa Jawi. Padahal sebelumnya kagak bisa. Ya nggak ngerti, kita teriak. Nah kan kalau di Jawa itu kan hari sekaten itu kan istilah satu Muharram ya kan, hari apa kelahiran Nabi Muhammad SAW kan, yang istilah Jawa sekatenan kan. Sekatenan. Suro. Satu suro itu rame. Nah di situ pada saat itu kan Bapak kontradiksi sama pikiran. Orang film Nyi Roro Kidul kan siapa sih yang nggak pernah nonton? Nonton, Bapak tabuk tuh kenceng-kenceng ya. Sakit, wah nggak mimpi nih. Bapak perhatiin lagi, aduh kereta kencana, kuning hijau keemasan. Ah ini mimpi nih, tabuk lah merah pak. Itu sampai kita keluar air mata saking kita kenceng dan penasaran pada saat itu. Nah udah sampai situlah singkat cerita kita sampai dan kita ngeliat tuh orang-orang jadi jembatan, jadi menangis ada yang berteriak-teriak. Nah Bapak nanya tuh sama ibu, Bu ini siapa kok bisa disiksa begini kan ibu nggak berhak. Jadi dibilang, emang ibu nggak punya Tuhan? Gitu. Bapak gituin kan sampai nyiksa orang begini dan agak kenapa ini bisa disiksa? Kita dibalikin malah. Nah Bapak katanya, kamu misalnya ngutang punya agunan nggak? Misalnya kamu nggak, utang kamu nggak dibayar kan agunannya pasti diambil. Nah begitu juga mereka gitu. Jadi ini taruhnya mana? Ya ini di dunia ibu katanya. Nanti yang dikubur itu hal lain gitu. Jadi peralihan mata kalian. Nah Bapak waktu itu ada gudang disuruh ngambil salah satu, waktu itu kita lihat tongkat bentuknya lancip kayak emas gitu. Cuman Bapak mikir ngambil ngapain, tiba-tiba ada manggil, Bapak langsung istighfar astagfirullah kan gitu kan. Itu 100 meter dari pantai Bapak udah di laut dan itu kayak dilempar dengan posisi kering dan Bapak nonton lagi layar tancap di Parangtritis itu, padahal ramenya kayak api Parangtritis. Tapi kering pas bangun apa kita udah ngajiin 3 hari. Tapi pada saat 3 hari itu Bapak merasakan udah jalan-jalan ke kota Jogja itu sekitar tahun 1867 sampai kita tahu alun-alun kota itu, sampai kita tahu Beringin Kembar itu tempat apa adu ujian kesaktian para satria-satria pada zaman itu. Jadi kita ngelihat yang ketemu itu siapa, ibu itu siapa? Nyi Roro Kidul, Bu Nyai. Dan kita ketemu Hamengkubuwono 1 sampai 9. Mangga Bapak langsung nge-stres saya teriak-teriakan gitu. Nah, tapi dari situ Bapak ngambil positif kayak gini. Ya di Al-Qur'an kan dijelasin juga tingkat iman seseorang itu kan kalau kita harus percaya sama hal-hal yang gaib kan gitu. Tapi ya jangan kan kalau hal-hal gaib itu kan benang merahnya tipis. Pada saat kita melanggar pasti kita kubur. Iya. Nah akhirnya Bapak di situ berpikir, oh iya ada alam kasar, ada alam halus. Jadi Allah sudah menciptakan dua dimensi, jangan kita hargain itu aja. Nah sampai sekarang akhirnya punyalah kita, mungkin orang lain menganggap kelebihan kali ya. Akhirnya Bapak punya pengalaman spiritual itu, akhirnya Bapak ngelukis itu hal-hal gaib itu cepat. Lebih cepat ngelukis hal-hal yang gaib daripada ngelukis yang sifatnya lebih imajinatif gitu. Walaupun dikasih contoh foto apa ya jadinya beda ya karena pernah ya. Karena pernah dari kasih foto. Jadi polpon. Gue jadinya bukan dari. Ngelukis. Dari modalin ngelukis tahun segitu mahal banget tuh dia ngasih dia 250. Tapi dari situ akhirnya Bapak lebih alirannya lebih ekspresionis dari akhirnya. Jadi berimajinatifnya tuh pada saat kita misalnya malam Jumat minum kopi aja modalnya kita datang. Oh gitu. Datang. Jadi kayak kita nonton video. Kalau Bapak mah demi Allah itu kalau gitu-gituan nggak mengada-ada. Jadi kita realistis lah. Kita tidak mempermainkan bahasa atau kalau dia datang kok itu tidur dulu atau bengong aja. Kadang-kadang tidur atau kita lagi ngobrol aja sendiri. Kadang dateng nih, jadi kayak dialog kayak gini tuh saya. Kayak gitu. Mana berani orangnya. Kita mulai takut.
bikin malu ya. Jangan wawancara yang kayak begitu lagi. Kan siang. Tapi jangan kaget. Kan nanti datang Anu lihat ke belakang kayaknya ada yang ganteng. Bukan siapa gitu. Stres jadi begini. Iya, jadi begitu Karudi Kak Baki. Iya. Oh gitu. Jadi ente kalau lihat itu bener cakep gak sih? Cakep. Enggak, sekarang kalau per menit. Kaget gua. Perwujudannya macam-macam. Ada pegel. Kadang-kadang cakep, kadang-kadang ini. Tapi kemarin kan Bapak sempat bikin YouTube. Gue yang kaget. Itu banyak kita nemuin lukisan banyak lagi kita yang dibikin berapa ya? 10. Begitu ya. Kalau memajang di rumah nih kasih nih. Gambar serem-serem. Oh, udah datang lagi. Ntar gue susah. Kan emang datang itu. Oh, iya. Karena kalau ciri khas lukisan Bapak itu pasti ada penghuninya. Oh. Udah diem di situ. Oh gitu, kayak Ntar kalau- udah isi gitu ya, kayak Ntar batuk kayak kalau isi kalau gitu kita ya. pajang ntar malam tuh suka ngelirik mata kayak gini gitu. Kalau mau aneh antar nih ke rumah. Enggak, mau ke rumah pakai aja, pakai berani tuh. Oh gitu pakai. Iya. Oh, terus itu sampai sekarang ya akhirnya ya. Sampai sekarang. Tapi kan sekarang kalau kita jadi udah memahami lah. Jadi kita paling untuk kebutuhan entertain ada bagusnya juga. Jadi kita kadang-kadang kita guna. Nah akhirnya kan dengan ketakutan gini kan orang-orang terdekat ya, termasuk Paki, Karudi tahu lah, Komeng pun tahu. Nah awalnya yang nakutin kita di dunia televisi ya Komeng kan, dimanfaatkan lah itu, jadi rezeki buat Bapak. Oh gitu. Kita bersyukur juga tuh sama Antan tuh, dia udah ngesup kita dengan ketakutan kita. Tuhnya kelatahan kita nurutnya itu kan yang penyakit lama, yang tahu kan teman-teman semua ya kan. Jadinya akhirnya lu kembali lagi. Jadi penyakit lama itu karena Normal sering lagi. ini muncul lagi. Tapi kalau kita nggak asah lagi juga kan akhirnya Iya, dengan sendirinya akan hilang tuh. bukan hilang, jadi Apa? nggak tajam. Enggak tajam. Karena kurang biasa. Tapi kalau kita Segala ya nggak jauh sesuatu beda ini kayak gitu. kita ngaji lah. Kalau kita Iya. ngaji tiap hari, dikronya insya Allah bagus ke depannya kan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang Bapak nih udah benar-benar kayaknya dekat banget ya, masih jadah. Amin, insya Allah mudah-mudahan kita tidak berkurang mencium sejadah selama napas nadi kita masih bergerak. Karena kalau Bapak juga berpikir begini sih, hilang apapun dalam bentuk benda, uang atau apapun, itu adalah bentuk penembusan dosa kita mungkin di masa lalu. Kan kita juga nggak lurus-lurus juga hidup. Iya, Benar, ini Mungkin- pelajar buat kita. Misalnya kayak kita numpang di rumah orang, kita nggak tahu kita ngambil hak dia atau nah pada saat kita diberikan amanah sama Allah rezeki hilang sekian Tapi itu kok- jangan nangis. Selama ente ada di rumah siapa-siapa yang aneh dengar, karena aneh ngalamin itu di Iya. rumah aneh, nggak pernah ada yang hilang barang aneh. Nggak Oh, ada. oh, bagus. Bahkan begitu dia pergi lebih tuh, baju kotor dia, kaos kaki kotor dia, ada di situ semuanya tuh, bersetas. Hilang kagak, tapi ente nambah ya. Nambah pakaian kotor. Di rumah ente jangan ninggalin sepatu. Sepatu dia. Pas aneh simpan Pak sampai sekarang itu kenang-kenangan. Warnanya coklat. Iya. Itu aneh simpan. Dan Kaos ada kakinya mana tuh? Kaos kaki tinggal di rumah. iya. Nah, ini juga baru ingat nih. Karudi gak saksi mata kali ya. Aneh ini tuh kan tipe orang seperti kayak begini. Kalau ada teman dalam keadaan under, ya enggak, lagi calling down begitu, Aneh selalu hadir. Aneh ingat Karudi waktu itu ada perkaranya sedikit lah di manajemen pada saat itu ya kan. Lagi enak-enaknya down, Aneh hadir. Iya. Iya kan kita kerja bareng, bikin ini. Alhamdulillah maju. Aneh ini sebetulnya orang yang bawa berkah loh. Iya. Asal ditumpangin orang itu akan maju. Iya, benar. Pak Januar, Aneh tumpangin lama banget. Mungkin dia kesel kali ya. Paling lama maju dia. Iya, Jadi iya. pengacara seluruh Indonesia Dia tuh sekarang. Oh iya. Ginanjar, Aneh tumpangin lama juga sampai sekarang. Coba. Sekarang maju ya. Nggak maju. Nggak maju lah dia. Sekarang udah jadi Maju, bapak. jadi bapak. Dulu pasti Bapak juga punya cita-cita ya, yang mungkin belum Iya. kesampaian sampai saat ini. Apa Bapak kira-kira cita-cita yang belum kesampaian? Cita-cita yang belum kesampaian, Ani nih pengen bercita-cita teman-teman di sekitar Ani ini semakin sayang sama Ani gitu doang. Oh.
kedua Kayak itu bukan cita-cita. keinginan. Ya tapi benar dulu. Itu juga harus Iya. gitu. Aneh gitu. Saya benar. Iya, kalau berharap itu insya Gua Allah aja teman-teman. punya makanan ya kan ada makanan lemper dah. 2. Iya. Ane mau ngasih dia sayang. Sayang. Ane makan dua-duanya. Dia pelit. Itu bak sayangnya beda nih. Tapi aneh, kenapa ya aneh konsep aneh hidup aneh make amalan Nabi Ibrahim. Apa itu? Aneh selalu kalau makan itu nggak mau sendiri. Pasti aneh mengundang siapapun. Benar banget. Karena dari situ itu kita dapat keberkahan. Iya. Berarti kita yang belum diundang. Belum lah, rugi aneh kalau ngundang terus. Lah, isunya gimana? Lah iya, ya nggak maksudnya gitu. Maksudnya aneh di rumah tuh kan pasti banyak yang ikut sama aneh. Oh iya. Aneh cuman respect ke diri aneh doang. Aneh dulu pernah ikut sama orang, merasakan apa yang aneh rasakan. Lo ikut gue jangan merasakan apa yang gue rasakan. Ngerti kan maksudnya? Enggak dong. Maksudnya gini. Lo ikut sama gue tetap modal napas aja. Lo makan, minum, makan. Tapi apa yang Tidak. gue rasakan, Jangan lo rasakan. Oh, ini baru. Ya ini Kepedean Berarti- gue biar gue makan biar dia sendiri, Iya. ya kan kesenangan lu aja. Nggak jauh beda kayak kita punya istri lah ya kan. Tapi tetap Bang Bapak ingin hidupnya bermanfaat untuk orang Amin, lain. amin. Harus. Oke. Ngomong nih pulang nggak ada ongkosnya nih. Aneh gua kurang lagi. Kencang kalau ngomong. Pak sekarang udah maju ya, sekarang Alhamdulillah. udah alhamdulillah ya, udah Alhamdulillah. punya rumah sendiri, Alhamdulillah punya mobil. rumah, malah kelebihan rumah. Bisa Iya. gitu ya. Aneh kan rumah di Kalimantan ada. Dan aneh pun walaupun dijolimin orang, aneh tetap orang yang menjolimi itu aneh anggap nabi aneh. Udah tetap gitu. Ya kan? Tahu usah aneh sebut deh ya kan. Iya. Aneh tetap Tetap mendoakan lah ya. mendoakan dan Supaya aneh jadi selalu istiqomah. Iya benar itu. Tapi dari situ apapun yang kita impiin tuh jadi semua. Kayak sekarang ini kan Bapak malah banyak tawaran, lebih banyak menolaknya. Iya, karena kan nggak dibayar. Nggak ada, Ya alhamdulillah. orang juga jangan lu, gue juga kalau nggak dibayar ya gue tolak. Makanya. Tapi selama pandemi ini apa kerjaan masih ada gitu? Ada aja ya? Syuting. Ya enggak, udah sama kayak ini aktivitas bikin YouTube. Tapi Alhamdulillah. kan di TV masih ada. Masih. Nah, itu mah udah alhamdulillah berkah banget, bersyukur. Amin, amin. Kita nih selama pandemi Nah. syuting TV jarang. Kadang syuting minta selamat ulang tahun. Iya. Tapi Ani senang ngikutin acara ente semua tuh yang sama cewek tuh. Itu bagus tuh. Ani kapan diajak, kayaknya cuma prolog doang deh kayaknya. Oh berarti boleh nih. Yang mana nih? Nanti sinetron Oh, kita yang bikin sinetron. film. Nah itu boleh. Boleh. lah. Buat itu mana ya? Iya. Kapan nih? Nanti sistemnya kayak Pak Jarwo. Oh. Bikin panjang. Panjang. Satu partnya di YouTube Di sini Plus, plus. part kedua di YouTube NT. Ah, Kerjasamanya boleh. gitu. Oh, siap, Bagi dua, siap. Gitu. Tapi gaji nggak bagi dua kan? Enggak, dong kan NT udah Masing-masing. dapat satu. Oh jadi Ani main ke ente nggak digaji? Kalau di tempat aneh Nah. nggak pakai gaji. Jangan gaji lemak. Lemak tetelan. Lemak deh. Sama Lemak daging. tetelan iya sama daging dan Ampal yang ada rumah nampal. Itu mau gaji, ya kan cuma Iya. gitu doang. Ya ya. Wah, makasih banyak ya, Bang. Sama-sama. Pakai tetap semangat. Amin. Karuti juga. Amin. Tetap persaudaraan Juga kita selamat. semakin kuat. Semoga anak yang kedua ini Amin. disehatkan, istrinya diberikan kekuatan untuk Iya. nanti melahirkan. Amin. Iya, Insya Allah. menjadi anak yang Terima soleh, kasih yang soleh. doa-doanya. Akhir anaknya kalau Begitu juga laki-laki bagi- menjadi anak yang soleh. Soleh. Oh, jangan dong anak soleh berarti bukan anak dia. Bukan anak dia. Iya dong. Anak soleh. Iya, anak yang soleh. Berarti Doa anak yang benar dong. Kesannya fitnah, bini Ani kayaknya dibuntingin orang. anak yang baik, anak yang soleh. Anak yang soleh. Mas, Soleh, tahap soleh. dia anaknya bopak. Nah, anaknya bopak menjadi Anak anaknya bapak soleh. menjadi Nah, anaknya menjadi soleh. Nah, soleh siapa? Berarti dipungut deh. Iya. Adopsi. Hmm. Udah deh, jangan doa deh. Iya, semoga bopak nanti anaknya yang kalau laki-laki jadi anak yang soleh, Soleh. perempuan jadi soleha. Pokoknya Ya, sehat Ani terus. mah apapun yang diberikan ya ini amanah Allah, tetap Ya. Ani jaga dengan baik. Dan jangan lupa juga friend Nah. subscribe Ya. channel YouTube-nya Bopak. Ya, Bopak Castelo Official. Wih, Di mantap. situ menceritakan keseharian aja yang ringan-ringan aja. Ya, siap. Sama ngobrol-ngobrol kayak beginilah. Iya, benar-benar ngobrol-ngobrol. Dan jangan lupa juga tuh Rudi Sipit Plus. Plus. Subscribe, like, share sama teng. Oke, friend.
Dadah.